Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat ihsan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini untuk melaksanakan acara Bincang Ramadan. Selawat serta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semoga selalu tercurahkan kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi Wiryawan MSc selaku narasumber kita pada hari ini, serta Bapak Ibu dosen, abang kakak, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Alisa Putri yang bertugas sebagai pembuka acara kegiatan pada Bincang Ramadan pada episode 6 pada hari ini. Hadirin semua, agar acara ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, sebelum memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para hadirin, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bincang Ramadan episode 6 pada hari ini berjudul Blue Food, yaitu pangan akuatik yang penuh keberkahan. Blue Food dapat menjadi solusi potensial untuk mengatasi ketahanan pangan global, terutama dengan meningkatnya populasi dan perubahan iklim. Lantas, bagaimana penjelasan terkait Blue Food ini jika dikaitkan dengan perspektif dalam Al-Quran? Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Profesor Budi Wiryawan, yang tentunya beliau juga akan menjawab pertanyaan yang mungkin sudah muncul di pikiran kita semua. Dan untuk memanfaatkan waktu, kegiatan selanjutnya langsung saya serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Budi Wiryawan yang akan memandu jalannya acara Bincang Ramadan pada hari ini. Kepada Bapak Budi, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Alisa Putri. Ya, saya coba tes suara saya, masuk ya. Masuk Bapak. Saya screen aja, saya share screen ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maula isma'in amma ba'du. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada para sobat muslimin muslimah Departemen PSP dan juga dari di luar, yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Senin, di Ramadan tahun 1445 Hijriah ini ya, yang sudah hampir ya sudah 10 hari terakhir ini, semua kita mendapatkan nikmat dan karunia Allah ya, dan kita senantiasa bersyukur bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan yang sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk berbincang atau mendiskusikan tema Bincang Ramadan Departemen PSP kali ini, yaitu Blue Food, pangan akuatik yang penuh barokah. Ya, ini kira-kira agenda ataupun outline tentang Blue Food itu apa, pangan akuatik yang ada di dalam Al-Quran, kemudian Blue Food Assessment di Indonesia, dan bagaimana menjamin keberlanjutan Blue Food untuk Indonesia, dan juga nanti ada fadilah dan kesimpulan. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu. Kita lihat di definisi ya, makanan biru atau Blue Food ya, adalah makanan yang bersumber dari laut ya. Tapi di sini ternyata masuk juga akuatik, yaitu perairan darat, termasuk ikan, kerang-kerangan laut dan organisme laut lainnya ya. Jadi definisi ini merupakan satu, katakanlah, kesepakatan di Global Blue Food Assessment ya, dari pertama diinisiasi oleh FAO, juga sekarang ada juga program internasional yang disebut dengan Blue Food Assessment atau BFA ini ya, dari yang dimotori oleh Universitas Stockholm maupun Stanford University, dan juga dengan para partnernya yang ada di seluruh Indonesia. Definisi ikan dalam undang-undang ya, dalam skala luas itu termasuk juga rumput laut ya. Nah, ini ada fakta utama kenapa Blue Food ini penting ya.
Jadi yang pertama bahwa lebih dari 2.500 spesies atau kelompok spesies ya yang tadi dimanfaatkan ya, baik invertebrata, ikan, tanaman air dan semuanya ya. Dan kemudian lebih dari 3 juta orang yang mendapatkan 20% protein hewannya dari pangan air. Kemudian memberi pekerjaan lebih dari 800 juta orang. Kemudian permintaan pangan akuatik ini secara global ya diperkirakan akan terus meningkat ya, karena penduduk bumi meningkat maka harus juga diikuti dengan kebutuhan dari pangan ya. Di Indonesia sendiri income konsumsi per kapitanya mungkin berapa 50 kilo atau 40 kilo ya, dan akan meningkat terus ya. Kemudian yang didominasi kontribusi itu ternyata dari perikanan skala kecil maupun aquaculture ya. Jadi yang menjadi perhatian adalah nantinya bagaimana perikanan skala kecil itu ikut berkontribusi. Kemudian masing-masing pangan itu mempunyai jejak lingkungan atau bisa disebut dengan carbon footprint itu yang berbeda-beda ya. Jadi di sini kenapa pangan air penting atau kenapa pangan akuatik penting, ternyata dia yang paling ramah lingkungan atau mempunyai jejak karbon yang sedikit dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian ada juga peran perempuan ya. Perempuan ini hampir separuh dari tenaga kerja dengan air itu wanita ya, itu perempuan. Ya, di sini ada berbagai macam, ada dua tempat di mana wanita itu lebih mendominasi daripada pekerja laki-laki di dalam produksi atau proses produksi pangan air nih. Nah, di sini dari 2.300 maupun 600 spesies yang diternakan, yang dibudidayakan, ini kita kelompokkan ya kira-kira yang bisa di capture oleh gambar ini ya. Jadi belum seluruhnya sebenarnya ya. Di sini invertebrata masih sangat kurang. Tapi hanya clam dan mussel maupun oyster ya. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa ini penting pangan akuatik ini, karena memang mempunyai gizi yang tinggi ya. Jadi kalau kita lihat ikan-ikan apa saja yang punya gizi yang tinggi, ternyata small pelagic ya, seperti layang, kembung, selar ya. Kemudian large pelagic juga ada omeganya, salmon ya, ada juga. Tapi juga ada beberapa ikan yang memang ada vitamin B12-nya, ada vitamin A, ada kalsiumnya ya. Kalau kita bandingkan dengan yang biru dengan yang hijau ya, yang hijau itu merupakan pangan dari darat ya, ada sapi, ada kambing, ada domba, ada ayam, ada babi. Ya, babi kelihatannya semuanya gambarnya paling pucat. Jadi sebenarnya tidak ada DHA omega-nya, kirikanya, tidak ada vitaminnya, tidak ada vitamin 12, kalsiumnya kecil ya, saya gitu. Nah, ini gambar ini bisa kalau yang ingin lebih dalam bisa dilihat di Sepon et al. Ya, tahun 2021. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau makanan darat itu banyak singnya. Kalau di laut itu kurang ya. Mungkin nanti ada sebabnya kenapa dia dan juga mungkin dampaknya ya. Jadi di Indonesia ada inisiatif akan mengadakan suatu Blue Food Assessment ya, yang dimotori oleh Bappenas ya. Nah, tahun ini, tahun depan juga, kemudian nanti akan membuat roadmap bagaimana menjamin keberlanjutan dari pangan akuatik ini ya. Jadi nanti kalau presidennya baru, wakil presidennya baru, kementerinya baru dan sebagainya, ini disiapkan rancangan dari Blue Food Roadmap ini oleh Bappenas ya. Jadi nanti bisa dipakai siapapun yang pemimpin kita nanti akan menjalankan agenda-agenda yang sesuai selaras dengan agenda global, yaitu Blue Food ya Assessment. Nah, di publikasi dari Short ya itu masih lumayan baru ya, dan mungkin yang terbaru ini tentang harnessing the diversity of small scale actor is the key future of the aquatic food system.
ya dari Jurnal Natural Food ya 2021. Di sini intinya bahwa ada perikanan dan budidaya skala kecil, kita singkat dengan PBSK, itu small scale fisheries dan aquaculture, ini memberi penghidupan lebih dari 100 juta orang dan memberikan pangan bagi 1 miliar orang, terutama di belahan bumi selatan ya, bagian Indonesia Selatan. Kemudian pangan akuatik ini didistribusikan melalui rantai pasok atau supply chain yang beragam ya, dengan potensi mudah beradaptasi terhadap tekanan dan guncangan. Ini ada yang kresek-kresek nih ya. Mungkin ada di mood dulu tuh yang Anura Dinas. Nah itu ada, bisa di mood dari host. Nah, tetapi pada saat bersamaan memang ada ancaman dan tantangan ya yang terus meningkat, sehingga keberlanjutan dari penyediaan pangan Blue Food ini itu menjadi terancam. Kemudian tentunya tantangan peluang ini perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti oleh Indonesia untuk menopang keberlanjutan pembangunan jangka panjangnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia akan mengadaptasikan pembangunan PBSK ini ke dalam perencanaan nasional. Ada yang bisa dipikir menurut itu ya, ada yang resek-resek nih, Elisa. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan carbon footprint ya. Ternyata bahwa pangan akuatik ya, utamanya dari ikan dari laut, itu masih jauh lebih rendahnya. Jadi itu potensi untuk mencemari lingkungan ya, potensi untuk memproduksi karbon dioksida ini ya. Jadi ini yang gambar sebelah kiri ini ya, gambar sebelah kiri saya kasih panah ya, atau laser. Di sini ya, ini saya coba untuk mengolah data rata-rata dari 1 tahun ini ya, dari beberapa tahun ini, dari beberapa tahun 2014 sampai 2023, perikanan skala kecil tuna yang ada di NTB ini. Mungkin Bang Halim masih ingat tempat di sana ya, karena di tempat penelitiannya Bang Halim. Nah, di sini rata-rata itu antara 3 sampai 5 kilogram daging ikan liter ya. Kadang-kadang memang ada yang produksinya tinggi ya, kita sebut dengan along ya, pada bulan Oktober itu tahun baru-baru ini ya, itu bisa sampai hampir 15, lebih dari 10 kilo per liter ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan produksi misalnya bagaimana ikan hasil tangkapan dengan aquaculture ya, memang di sini bisa dilihat juga masih ada sedikit lebih kecil daripada misalnya range ya emisi karbon dioksida dari peternakan babi, unggas maupun beef dan lamb, apalagi ya sapi ini. Jadi dalam proses produksinya ya, mengkonsumsi bahan bakar dan juga akan mengemisikan karbon dioksida. Jadi ya kita sudah tahu, saya kira sudah banyak dibahas juga bahwa ikan ini adalah makanan yang halal, sesuatu yang binatang yang dari laut, hewan dari laut itu adalah halal ya. Tetapi bukan hanya halal juga, tapi harus toyib ya, dari halalan dan toyiban. Kalau kita terjemahkan sebenarnya good and safe fish ya. Jadi apa yang disebut dengan good and safe fish itu biasanya dipraktikkan dengan bisa ditrace atau traceable dari mulai dari laut sampai ke piring, kemudian fresh, segar, kemudian dari bebas dari kontaminan, lulus hasapnya, mempunyai sertifikat hasap ya, kemudian nutrisius, bergizi, dan juga mendapatkan certified ya atau sertifikat dari eco-labeling misalnya. Ini misalnya yang disebut dengan good and safe fish ya. Memang ikan ini halal zatnya, artinya bahwa untuk bisa dikatakan halal maka makanan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat ya.
Kemudian halal cara memperolehnya juga ya, tidak mencuri, tidak apa namanya mendapatkan katakanlah secara ilegal ya. Nah, jadi jelas di mana dia mendapatkannya. Kemudian toyiban ya, itu juga kita sebut dengan toyiban itu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan baik ya. Baik itu artinya ya tidak kedaluarsa, tidak tercampur dengan bahan yang berbahaya, cocok dengan tubuh kita. Ya artinya baik ya. Mungkin kita makan ikan, bagi sebagian orang makan udang terus alergi, ya itu berarti tidak cocok dengan tubuh dari orang tersebut. Ya jadi itu mungkin juga nggak toyib juga kalau kebanyakan makan udang. Tapi kalau orang yang tidak masalah ya dengan makan apa saja, itu sangat cocok juga. Ada juga yang bentuknya seperti polychaete ya, cacing, mungkin orang cici, tapi yang lain tidak. Nah itu disebut dengan toyiban ya. Nah kita lanjut dengan manfaat blue food yang halal dan toyib dan barokah ya. Pertama untuk kesehatan jasmani. Jadi makanan yang halal dan toyib itu memberikan energi dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Tubuh yang sehat memungkinkan kita untuk beribadah dengan lebih baik. Jadi apa? Yang kedua adalah kesehatan rohani ya. Dari sini memilih makanan yang halal dan toyib merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Makanan yang baik akan membersihkan hati dan memperkuat iman. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang halal dan toyib itu bisa menghindari dari segala murka Allah. Makanan haram dapat membuat kita terkena murka Allah. Menghindari makanan haram adalah bukti keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kemudian yang empat adalah yang penting juga keberkahan. Makanan yang halal dan toyib ini dikonsumsi sesuai dengan adab agama akan mendatangkan berkah ya. Jadi makan itu harus beradab, apakah dia harus ada caranya dengan tangan kanan, kemudian dikunyah dengan baik, kemudian juga harus duduk dan sebagainya. Ini yang akan mendatangkan berkah ya. Tidak membuang-buang makanan sampai itu habis. Kita mengambil makanan di piring sampai kita itu piring kita bersih ya. Jangan tersisa karena mungkin sisa makanan itu yang adalah tempat keberkahan ya, sesuai dengan hadis Nabi. Ini disebutkan dalam Al-Maidah ya, di ayat 88 ini artinya bahwa Allah Ta'ala firman, dan makanlah makanan yang lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Jadi dengan memilih makanan yang halal dan toyib, kita tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan berkah dalam hidup kita. Kita lanjut dengan kekhawatiran akan keberlanjutan blue food ya. Inilah kenapa muncul inisiatif internasional tentang blue food assessment. Ya, sebelum kita membuat roadmap dan membuat strategi, maka harus dikaji dulu ya, ada assessment dulu ya sebelum mulai. Nah, kekhawatiran ini mungkin teman-teman juga ingat ya, bahwa ada artikel sebelumnya tulisan bahwa pada tahun 2048 tidak ada lagi ikan di atas piring ya. Kemudian kalau kita lihat apa tandanya, ternyata memang ada beberapa jenis ikan yang sudah drop ya, atau sini udah kot, udah hilang ya. Nah, kemudian di sini dituliskan oleh Pauli akan terjadi yang disebut dengan tragedi yang disebut dengan pushing down the food web chain ya. Ini yang memang tadinya tidak terpikirkan ya, tapi itu pemilihan dari eksploitasi menyebabkan juga jadinya apapun ikan ya yang kecil dari big levelnya
kita ambil akhirnya ya. Tadinya ada dipilih yang top carnivore atau predator, tapi sekarang semuanya diambil. Ini disebut dengan fishing down the food chain ya, atau food web ya. Nah, namun demikian pendapat itu bahwa tidak ada ikan itu dibantah oleh beberapa saintis ya, ilmuwan. Nah, memang terjadinya fishless ocean itu, jadi berkurangnya ikan ya. Tapi untuk extinct atau hilang itu tidak ada, karena memang sudah ada inisiatif baik regional maupun internasional dari RFMO ini, bagaimana ada upaya-upaya conservation and management ya. Itu jadi itu mungkin tidak terjadi, tapi mungkin menjadi lebih sedikit, menjadi lebih mahal. Nah, saya sampaikan di sini ya, Indonesia melalui Bappenas ini menyarankan suatu kajian pengen akuatik dalam konteks perikanan dan budidaya skala kecil dengan mengacu kepada diagram dari CEP ini diagram diambil dari publikasi Short ya, Short et al. Tahun 2021 ya, tentang diversity across small scale fisheries and aquaculture and their contribution to sustainable and equitable aquatic food supply. Nah, ini memang untuk melaksakan ini atau membuat suatu kajian, maka membutuhkan data dan informasi rinci yang tingkat tinggi. Kemudian dengan kerumitan yang ada, termasuk pemiskinan ini dilakukan juga perlu dilakukan analisis kesesuaian ya, kesesuaian juga. Jadi diagram ini ya, jadi kalau kita lihat mungkin ini enggak sedikit kecil ya, tapi kita boleh zoom boleh ya, dari sustainable and equitable aquatic food system. Ini ada domain yang disebut dengan aspirasi, support resilient livelihood ya, kemudian enhance equitable access to nutrition, kemudian mempromosikan sustainable production dan memenuhi aspirasi ini. Jadi ada komponen terjadi di 4 indikator input dan akses, manajemen institution, specification, dan engagement dari market dan demand. Kalau kita lihat ya, kita mungkin zoom sedikit lebih gede ya, lebih besar, ambil yang indikator input dan set, kemudian input manajemen dan institution. Apa saja yang akan dikaji di sini untuk membuat suatu kebijakan ya. Jadi ada teknologinya ya, dari mulai low teknologi, dari mulai dengan kayu dan ini dan sebagainya ya, kayu bakar dan sampai ke teknologi tinggi itu ada investasi juga. Kemudian masalah itu juga input aksesnya, akses manusia dan akses sosial ya di sini. Kemudian dari manajemen dan institusi ini ada right dan aksesnya. Kemudian ada formality dari governance ya, tata kelola ini. Dan memang indikator-indikator ada yang cocok, ada yang tidak ya di Indonesia itu. Jadi oleh karena itu perlu disepakati apa yang cocok sebenarnya untuk ke Indonesia ini. Nah, menjamin keberlanjutan Blue Food nih. Jadi bagaimana kita menjamin ya? Kita lihat ya, ancaman dan kemubaziran proses produksi ini ya. Ini juga suatu ancaman. Jadi kalau kita lihat ya, memang ada tulisan dari di media aja, ini memang bukan publikasi yang ini ya, dari Detik News ya. Ini tahun yang lalu ya. Ya memang parah ini. Ternyata ada 48 juta ton makanan yang mubazir di Indonesia per tahunnya ya. Termasuk juga tentunya protein, termasuk juga protein dari ikan ya, ataupun akuatik pangan ini ya. Kalau kita lihat proses-prosesnya di sini, dari saat harvest, pemanenan ya, penangkapan, banyak yang dibuang, banyak yang ini. Kalau kita lihat ini di Tegal ya, ini ikan ini bukan hanya di ini tapi dicangkul, diserok di sini ya, karena terlalu banyak ditangkap ya. Kemudian dari post harvest juga hilang juga ya, handling, cold chain hilang. Kemudian juga processing ya, processing waste-nya juga ada hilang ya, dari mulai dari macam-macam processing ya. Kemudian ada distribusi, dari saat distribusi juga ya ada beberapa poin yang mana itu menyebabkan loss and waste ya.
kemudian dari konsumsi juga ya, jadi sisa-sisa makanan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kemubazziran ya. Jadi saya kira diperlukan teknologi-teknologi juga ya, ataupun government juga, ataupun juga ke apa namanya komitmen dari stakeholder semua, ya, aspirasi masyarakat. Bagaimana kita memberikan menciptakan suatu proses produksi dari Blue Food ini yang lebih efektif, efisien, dan juga tidak ada kemubaziran ya. Bagaimana caranya? Ini beberapa poin yang saya coba ambil dari beberapa sumber, yaitu perlu mengintegrasikan Blue Food dalam sistem pangan juga di sini ya. Blue Food harus dikelola dengan bagian integral dari sistem pangan secara keseluruhan, mengidentifikasi dan mereformasi kebijakan, menghambat transformasi Blue Food ya, yang menghambat ya tadi. Kemudian keragaman nutrisi dan keberlanjutan pangan, keberlanjutan lingkungan ya. Melindungi dan memanfaatkan keragaman nutrisi, ketahanan, dan pencaharian dan lingkungan juga. Perubahan iklim yang parah memang harus dipertimbangkan dalam kebijakan pangan. Beberapa hal yang mungkin di aspek produksi di perikanan, perubahan iklim itu sangat signifikan akan berpengaruh ya. Kemudian pengelolaan sumber daya perikanan harus berkelanjutan agar generasi mendatang juga dapat menikmati manfaatnya. Peran nelayan kecil itu perlu ditingkatkan karena memang banyak ya, ada hampir 12% ini nelayan kecil hidup di bawah garis kemiskinan. Kebijakan harus memprioritaskan peningkatan kesadaran mereka dan meningkatkan peran nelayan skala kecil dalam makanan blue ya, makanan biru ini, dan sistem pangan global ini. Kemudian ada strategi pengembangan Blue Food ini, pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga untuk meningkatkan akses, penurunan harga, dan juga memikirkan keberlanjutan tentang Blue Food juga di sini. Ya. Di Blue Food itu harus dikelola bagian dari integral dari sistem pangan secara keseluruhan, ya, gitu ya. Nah, bagaimana menciptakan Blue Food yang ramah lingkungan? Di sini ya ada beberapa poin yang sebenarnya intinya sama dengan sumber yang berbeda ini. Jadi mengelola pangan ya tidak terpisahkan dari sistem pangan, mengidentifikasi, melindungi, memanfaatkan, mengolah dan mendukung peraku dari sistem pangan ini ya. Komitmen pada hak asasi manusia dan dalam kebijakan dan juga praktek-prakteknya. Nah, bagaimana pesan keberlanjutan bagi pangan akuatik ya? Ini tentunya di sini harapannya ya masyarakat selalu menjaga keseimbangan alam. Ya, ini dari bincang Ramadan yang lalu sudah didiskusikan akan keseimbangan ekosistem. Dari masyarakat dapat memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhannya, memanfaatkan secara tidak berlebihan dan demi tercapainya keseimbangan alam. Ya, merawat dan menjaga alam lingkungan dan untuk berkembang lebih baik ini sangat penting juga ya. Dalam Islam bahwa keberadaan manusia di muka bumi selain beribadah juga menjadi khalifah ya. Beberapa ketentuan terkait kewajiban manusia menjaga lingkungan juga termaktub dalam Al-Qur'an ya. Misalnya ini bukan di Al-Qur'an tapi dari ilmuwan kita Imam Al-Ghazali ini, ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi dan ini lebih tinggi daripada kesabaran dan keterpisahan dari dunia atau suhud ya. Jadi memang tujuannya adalah kita bersyukur untuk memanfaatkan segala macam potensi yang ada di sini ya, yang ada di Indonesia ini ya, kekayaan alamnya, kekayaan ikannya ya. Jadi bersyukur itu bukan hanya alhamdulillah saja, tapi bersyukur itu harus sikap, ada gaya hidup, dan berpikir dan teruslah tetap bersyukur. Bagaimana menciptakan ini menjadi situasi yang lebih baik untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia ya. Nah, ini beberapa ayat ya yang menekankan agar manusia selalu menjaga alam, menghindari segala bentuk perusakan ya. Jadi sudah ada ini dijelaskan misalnya Al-A'raf 56 artinya saja ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi
sudah Allah memperbaikinya, dan doalah kepadanya dengan rasa takut ya, tidak rasa takut untuk tidak diterima dan harapan akan dikabulkan ya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang berbuat baik ya. Kemudian juga ada bahwa ada kerusakan lingkungan sudah terjadi ya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman, binatang ternak, termasuk ikan juga ya. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ya. Dari ayat-ayat ini tadi bisa dipahami bahwa merawat dan menjaga alam serta lingkungan ini sangat penting ya. Dan hendaklah kita sebagai manusia dan khalifah di muka bumi ini secara bersama-sama menjaga dan mencintai alam untuk keseimbangan yang lebih baik di dunia ini, yaitu mengelola sumber daya kita. Yang terkait dengan khususnya dengan ikan ada beberapa, yaitu surat Al-Maidah ayat 96, surat Ar-Ra'd 163, surat An-Nahl 14, surat Al-Kahfi 61, surat Al-Kahfi 63, surat Fatir 12, dan surat Qalam 48. Mungkin saya cuplikan dua saja ya. Cuplikan pertama, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah dan kepadanya kamu akan dikumpulkan ya. Ini memang tidak secara langsung ya, tapi itu bahwa yang cuplikan kedua sebutkan bahwa dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, itu ikan ya, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlari padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dan karunia-Nya, dan supaya kamu tetap bersyukur. Nah, ini ada kata-kata bersyukur juga. Kemudian ada kata-kata daging yang segar. Jadi sebenarnya makan ikan ya sebenarnya paling bagus ya yang segar ya, walaupun mungkin diolah. Jadi tetapi kita kadang-kadang tidak melihat manfaatnya ya. Jadi yang melihat hanya enaknya saja ya, keinginan kita enak, lidah kita enak ya, kita kebanyakan misalnya makan ikan asin ya, mudah-mudahan kita sendiri semua tidak suka makan ikan asin ya, atau ikan cuek atau ikan apa ya, pindang yang ini, dan juga mungkin di prosesnya juga mungkin kurang higienis dan sebagainya. Nah, ini dibandingkan dengan makan ikan segar. Nah, kita lebih cenderung makan ikan yang kecil daripada yang besar ya gitu. Nah, ini yang menyebabkan itu. Dan yang penting lagi bahwa ini dilema dalam flu food ini, misalnya apakah kita memproduksi ikan yang baik, yang tersertifikasi untuk kita jual, mendapatkan ikannya, kemudian kita makan ya ikan-ikan yang nilai ekonomisnya lebih rendah. Nah, ini sebenarnya suatu pilihan nih ya. Jadi memang sebaiknya ikan itu kita makan sendiri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita ya, karena nutrisinya bagus ya, bukan yang bagus diekspor, yang enggak, yang jelek kita makan. Ini yang terjadi saat ini ya. Ya, ini beberapa selain dalam Al-Quran juga ada ikan yang ada di dalam hadis ya, tertulis ya, walaupun tidak secara langsung juga ya. Ada dua jenis bangkai adalah ikan dan belalang, dan jenis darah adalah hati dan limpa. Ini boleh kita makan ya di sini. Kalau bentuknya darah yang cair ya itu nggak boleh. Tapi kalau ikan apapun ya, dari kalau kita lihat ikan ya, baik mamalia laut dan sebagainya, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan. Malah karena di sini ada dari hadis riwayat Tirmizi ya, adapun makanan pertama penduduk surga adalah kelebihan dari hati ikan paus ya. Nah, ini perlu didiskusikan juga tentang hati ikan paus ini. Jadi ini. Nah, kemudian sebagai penutup ya, bukan sebaiknya kita menguras ikan untuk kita jual atau kita ekspor, tapi juga harus kita untuk dipakai untuk konsumsi kita sendiri ya, untuk makanan yang mempunyai gizi yang baik ya, untuk masyarakat kita, untuk anak keturunan kita gitu. Jadi
Jadi di sini ada beberapa ayat ya, Ar-Rum ya, 71 ada tampak kerusakan di darat dan di laut ya karena perbuatan tangan manusia ya. Jadi supaya merusakkan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar ya. Di sini kenapa tidak melarang ataupun apa, tapi Allah itu menunjukkan tanda-tandanya ya, itu kan sudah ada kerusakan, ada polusi, sehingga karena kamu mencemari ya oleh pertambangan apa nama itu yang sedang rame di Bangka Belitung ya, timah gitu ya ke laut dan sebagainya. Ini kan semua dirasakan. Nah, supaya kembali kepada jalan yang benar. Juga mengeksploitasi dengan berlebihan, maka kita perlu dan rencana pengolahan perikanan, ada harvest strategi supaya pada pengolahan perikanan itu atau lebih baik dan sumber daya ikan dimanfaatkan dengan lebih baik ya. Uh, Kemudian janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi bisnis kita adalah perikanan tangkap. Jadi setiap orang ya atau adalah mempunyai hak untuk menangkap ikan, tapi juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan ya. Jadi jangan hanya mendapatkan inginkan haknya dan memanfaatkan dengan seenak saja untuk merajalela ya, bebas gitu. Jadi yang artinya ada aturan-aturan. Nah, di sini sangat penting bagi kita ya. Jadi supaya kita berpikir rasional tentang segala fenomena alam yang terjadi ya, jadi tidak mengkait-kaitkan dengan mitosnya bahwa makan ikan itu apa namanya akan menyebabkan cacingan atau apa ya. Mungkin ada juga yang begitu. Atau sumber daya ikan itu datangnya dari langit ya, atau dari mana tahu-tahu ada. Ya, tidak, tapi kita harus tahu juga bagaimana siklus hidup ikan, bagaimana biologi ikan, bagaimana dinamika sumber daya ikan juga, sehingga tahu bagaimana kita memanfaatkannya, jangan kita kuras itu ya. Nah ini yang semua mungkin berkembang di masyarakat itu harus kita perbaiki itu, apa namanya pendapat maupun pikiran. Nah nyatanya bahwa ada memang tanda-tanda kebesaran Allah yang tertera jelas dalam Asmaul Husna melalui kata An-Nafi ya, pemberi manfaat, dan Ad-Daru ya, mendatangkan mudarat ya, yang mengajarkan agar manusia optimis dengan ketersediaan pangan laut. Nah, semuanya tentunya ada manfaatnya. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat kauniyah yang berhubungan dengan laut dan ikan ya, mengajari bahwa manusia senantiasa hidup di dalam keseimbangan ekologi. Jadi supaya hidupnya seimbang, ekologinya juga seimbang dan terjaga. Ini perlu keahlian secara intelektual dan kearifan secara spiritual. Ya, ini ya tentunya manusia itu mampu untuk mengingat Allah dan ini memang bisa menjalankannya. Ya, jadi mengingat Allah bisa sambil berdiri, sambil bekerja, sambil duduk, dan berbaring, semua harus memikirkan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi ya, gitu. Ya, jadi bagaimana ayat-ayat kauniyah ini ya, yang merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah atas penciptaannya, ini juga membuat kesadaran kita bagaimana kita memanfaatkan ya, manfaatkan itu. Nah. Jadi riset modern menunjukkan bahwa manfaat dari mengkonsumsi ikan karena kandungannya yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, dan juga kita bersyukur bahwa Quran telah diturunkan ya sebagai petunjuk bagi manusia dan juga menjadikan Rasulullah sebagai mufasir Al-Quran dan sekaligus berperan sebagai contoh hidup dalam aplikasi Al-Quran dalam kehidupannya ya. Jadi tadi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam hayati dalam hal ini ikan, atau dalam hal bagaimana menjamin blue food itu sudah dicontohkan berapa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Wallahu alam bisawab ya. Mohon maaf ya, ini bukan dakwah, itu hanya sebagai renungan di hari Senin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan pada Mbak Alisa.
Iya Bapak, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya ya Pak, pencerahannya. Pastinya sebenarnya pemahaman saya belum semendalam itu, tetapi setelah mendapatkan pengetahuan baru dan wawasan baru juga pemahaman saya semakin dalam gitu. Yang tadinya cuma di kuliah, tetapi juga dapat pemahaman baru lewat bincang Ramadan pada hari ini. Untuk teman-teman, Bapak Ibu dosen ataupun abang kakak yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilakan. Sedikit Mbak Lisa. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Ada Ustaz Udin. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Budi ya. Saya kira ini materi yang sangat mencerahkan bagi kita gitu ya, berkenaan dengan ikan ini. Jadi ikan itu tidak hanya sekedar satu komoditas gitu ya, tetapi bahwa ikan itu adalah merupakan bagian dari tadi ya, proses bersyukur kita, bagaimana kita bisa mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang yang menjadi perhatian saya itu Prof. Budi ya tadi, ini kan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan prinsip-prinsip umumnya itu kan sudah menyampaikan gitu ya, bagaimana mengelola ikan atau pangan secara keseluruhan ini supaya bisa memberikan kebermanfaatan, keberkahan bagi kita. Tapi tadi ada dua fenomena yang saya lihat, Prof. Budi ya. Yang pertama itu adalah 48 juta ton. 48 juta ton makanan gitu ya, itu yang mubazir. Padahal kita tahu al-mubaziru ihwanus syaitan itu. Jangan-jangan kita sebagai ini masih berteman dengan setan ini. Nah, itu yang pertama ya, yang 48 juta. Padahal kalau kita perhatikan potensi sumber daya ikan kita saja udah masih jauh di bawah itu kan. Nah, kemudian artinya apa? Tadi saya coba hitung-hitung gitu ya. Kalau 48 juta per tahun itu dikonversi ke per hari itu masih sekitar 100 tonan ya kalau nggak salah itu. Itu semua ini ya Pak? Semua makanan, bukan hanya ikan aja. Betul. Jadi artinya bahwa itu ada inefisiensi lah atau dalam konteks manajemen itu ya. Kalau dalam konteks manajemen itu kan berarti ada ketidakefisienan atau ketidakefektifan dalam prosesnya. Nah, apabila kita bisa menyelesaikan kemubaziran ini kan sangat signifikan juga kelihatannya. Iya. Nah, itu yang satu sisi. Kemudian dari isu yang lain juga tadi mencuat adalah bahwa kita tuh masih belum menikmati ikan-ikan yang berkualitas baik gitu. Jadi kalau ikan yang berkualitas baik itu kita ekspor, kita kasihkan ke orang kan gitu ya. Kemudian ikan-ikan yang kualitas jelek kita makan sendiri, ya sudahlah, resikonya gatal-gatal sedikit ya apa-apa lah gitu ya. Nah ini kan juga mungkin memang bagi kita sih secara pribadi itu pilihan gitu ya. Tentu tetapi bagi pengambil kebijakan mestinya ini kan ada satu perhatian gitu Prof. Budi ya, bagaimana kita bisa pertama adalah menurunkan kemubaziran dari pangan ini di berbagai levelnya, mulai dari level produksi sampai level konsumsi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ada keberpihakan yang memang ini terkait dengan tingkat kemakmuran kali ya, tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi
barangkali perlu ada upaya-upaya juga dari pemerintah ini untuk bisa memberikan tadi ya kualitas yang terbaik untuk apa namanya masyarakat warganya gitu. Nah dari kedua isu ini Prof Budi barangkali ada satu usulan gitu ya atau satu pemikiran bagaimana seharusnya pemerintah bisa menghasilkan satu kebijakan yang mengatasi kedua persoalan. Mungkin gitu Prof Budi. Ya. Makasih Mbak Lisa. Mbak Lisa. Terima kasih Bapak. Kalau mungkin ada yang lain yang mau menanggapi atau apa, komen atau tanya. Dari Bapak Ibu dosen yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Enggak perlu dosen, mahasiswa juga boleh juga. Oh, iya. Teman-teman mahasiswa juga boleh. Sama. Itu ada tuh Pak Asbat, Pak Wazir tuh. Nah, Pak Asbat boleh. Ya oke. Saya kira kan kita diskusi aja, berbincang aja ya. Ya. Oke, monggo. Pak Budi. Ya. Ini sih barusan tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya. Okay. Ada alasan ilmiah apa ya kok sampai ikan itu meskipun bangkai halang? Boleh saya jawab Pak Budi? Atau tadi udah ada tapi saya kelewat. Mohon maaf. Nggak ada itu. Ya. Oke. Ada yang lain dulu? Tanya atau itu dulu ya. Kita tanggapin dulu Pak In. Ya, Prof Budi. Iya, saya kira komen dari Pak In ya. Jadi pertanyaan memang bagaimana supaya tidak mubazir ya, 48 juta ton per tahun itu memang surveinya hanya tahun berapa ya, 2 tahun kalau salah ya, tahun 21, 22 tuh. Nah itu seluruh makanan. Jadi yang paling banyak itu kalau kita lihat ya, misalnya kita hajatan atau apa ya di catering itu kan banyak ya, kita makan sedikit-sedikit taruh lagi sedikit. Nah ini maka sebenarnya upaya-upaya ini budaya-budaya itu ya, kalau hal ini saya setuju dengan Malaysia ini. Di Malaysia itu kalau kita pesta itu kita duduk, kemudian kita sajikan. Jadi sedikit siapa ya. Jadi seperti di Jawa lah, di Jawa ya, juga. Di Jawa kayak gitu tuh, di Jawa. Ya, di Jawa gitu. Cuman ya kita harus sabar memang. Kita harus ada waktu, karena duduk, ada acara, kemudian ya, jadi seperti di Malaysia juga gitu. Jadi tidak ada pembuangan. Ya, padahal karena dibuang itu mubazir, dan itu mungkin keberkahan pada nasi atau lauk yang kita buang tadi gitu. Nah saya setuju juga nih Pak, bagaimana ada mindset yang berubah, tapi juga ada kebijakan dari pemerintah ini. Jadi salah satu upaya mempertimbangkan yang dalam slide tadi kan integrasi Blue Food dalam sistem pangan. Jadi ikan dalam sistem pangan itu sama itu ya, bukan? Jadi seperti ini loh. Jadi yang definisi miskin itu ya, yang tidak makan daging merah itu selama seminggu. Daging putih ayam itu dalam seminggu itu miskin sekali itu saya gitu. Nah, padahal mereka itu makan ikan tuna loh, makan ikan di situ nelayan. Sebenarnya itu juga mungkin perlu didefinisi seperti itu, harus dirubah lagi. Kemudian juga keragaman nutrisi ya, itu juga penting juga ya. Jadi nutrisi itu memang beragam, tidak bisa disamakan ya, tidak bisa. Untuk meningkatkan gizi itu tidak hanya seperti diberi makan siang gratis ya. Nah, makan siang gratis kan satu paket 15.000, keuntungan dari pedagang 5.000, keuntungan dari catering berapa ribu. Nah yang dapat anak-anak itu kan mungkin 5.000 gitu atau berapa. Nah, makan 5.000 kan nasi sama Indomie itu apa gitu. Jadi itu memang harus ada kebijakan yang benar-benar ya. Sebenarnya keinginan dari gizi kita ya, untuk pemenuhan gizi itu. Kemudian yang tadi dari Mbak Vita, ini dari Ustadz ini tadi itu ya. Saya nggak jawab ini ya Pak. Siap. Yang Mbak Vita itu tentang kenapa ikan itu cepat
memang cepat busuk karena proteinnya sederhana dan lebih cepat dicerna ya. Kalau ikan ini kan langsung ke darat langsung mati ya. Kecuali kepiting, kalau kepiting bisa agak lama bertahan, lama-lama mati juga. Tapi kalau ikan tuna langsung masuk ke dek langsung mati ya. Jadi memang diharapkan matinya cepat. Kalau matinya lambat nanti rigor mortisnya lama sehingga banyak mengandung histamin jadi gatal gitu. Jadi kalau mati langsung dimasukkan ke freezer itu ya, itu lebih bagus ya. Jadi memang rangkaian proteinnya lebih sederhana sehingga itu bisa dibandingkan dengan yang proteinnya panjang lah. Itu kan memang jadi bangkainya kan beda, ini baunya kan beda ya, bangkai sapi atau bangkai ini dengan bangkai ikan saya kira beda. Ini bangkai ikan baunya khas juga kan itu dibandingkan dengan bangkai sapi. Nah ini mungkin kalau ada yang mengaji secara ilmiah ya mungkin ada, tapi di jurusan THP itu saya kira bagus juga bagaimana penguraian protein ini. Saya kira itu. Yang lain tadi ada yang ini. Baik, kepada teman-teman yang ingin Aspek tuh ada. Kemarin kan tentang keseimbangan tuh. Nah, intinya menjaga keseimbangan memang. Budi, Ya, yang menarik jadi justru ayat yang pertamanya itu Pak Budi itu. iya, Apa di ayat apa tadi? Al-Maidah 88 ya? iya. Iya, Maidah itu yang makanya kita ambil contoh yang langsung itu. Kenapa Al-Maidah Allah itu 88 gitu. tidak menuliskan secara langsung gitu? Oke. Nah, itu ada sebabnya juga kenapanya telah terjadi kerusakan di bumi ini. Jadi nggak langsung gitu. Iya. Di Al-Maidah 88 itu Ya. kita tuh justru diperintahkan apa tadi? Makan Makan yang ikan yang segar. yang halal dan thayyib ya. Oh iya iya. Iya. Jadi diperintahkan itu. Jadi nah terus dikaitkan dengan ketakwaan tuh. Nah, jadi kalau mau orang yang bertakwa itu makannya harus halal dan thayyib gitu. Iya betul. Supaya Jadi dapat kalau- berkah, Pak. Ya, jadi kalau kaitannya dengan puasa kan sekarang kita ini goalnya kan takwa tuh. Jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu caranya mengendalikan makan dan makanlah yang halal dan thayyib. Jadi jalan langsungnya jadi bulan puasa itu sebaiknya banyak makan ikan itu biar jadi orang-orang yang bertakwa. Gitu Pak Budi, kira-kira kaitan. Makanya besok ada itu, ada. Jadi pembagian THR. kaitannya pertama puasa supaya jadi orang yang bertakwa, gitu kan Ustaz ya. Untuk jadi orang yang bertakwa harus makan salah satu yang tadi ayat itu makan yang halal dan thayyib. Iya. Jadi supaya puasanya jadi orang yang takwa makanlah yang kedua ikan dan makanan laut itu adalah halal dan thayyib. Jadi logikanya kalau mau bertakwa makanlah ikan gitu di bulan puasa. Oh iya. So, kaitannya. Ya betul Pak. Jadi saya kira memang kan jelas ikan itu halal, tapi toyibnya ini ya tidak dari illegal fishing apa gitu ya. Seperti Filipina kadang-kadang nangkap di Indonesia maka dia bikin sertifikat halal itu karena diekspor ke Arab itu. Ya halal tuna namanya di Filipina. Tapi kan kita enggak ya, kita jarang yang menangkap di tempat lain ya. Artinya hanya di oceanic gitu. Itu apa namanya supaya toyib ya juga toyib itu kan baik itu memang banyak kata-kata baik itu, jadi baik itu terjemahannya cocok ya, apa nggak suka udang, kalau makan udang gatel ya nggak toyib kalau makan udang kebanyakan, tapi kalau mau ngetes sedikit aja kemudian itu mungkin bisa dilatih supaya lama-lama jadi toyib toh biasa. Kemudian apa yang kedaluarsa atau yang ikan asin ya, kalau kebanyakan garamnya kan jadi makan garam bukan makan ikan, jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Proteinnya dikit, cuma dicelup-celup saja dan isinya banyak juga. Nah ini itu harus dirubah juga.
Dan juga apa lagi ya, makan yang ikan yang bentuknya mungkin tidak disukai oleh kita ya. Makan pakai tangan kiri ya. Makan ikan terus kena apa durinya gitu, yang aneh-aneh makanya punya durinya enak dan dimakan akhirnya nyangkut gitu misalnya gitu, itu juga nggak apa namanya nggak toyib juga gitu, seperti itu Pak. Jadi kalau yang gambar saya terakhir yang paling toyib saya itu, jadi steak ikan tuna yang gambar yang tadi terakhir itu tadi toh. Nah, steak ikan tuna dimasak pakai apa namanya sayuran dari Mediterania itu ya misalnya gitu, itu udah jelas tuh enak dan toyib. Begitu. Rahang tuna juga enak tuh. Ya, Tuna. tuna. Tapi enggak toyib kalau ini kalau apa namanya belinya ngutang gitu. Oh iya, itu jangan pakai kartu kredit tuh kalau prinsipnya harusnya. Enggak Ya. toyib. Jadi makan tuh harus cash tuh Pak. Jadi jangan kita ada-adakan. Seperti buka puasa nih Pak Yen, kadang-kadang kita menggalang buka bersama. Jadi ini kayak lebaran atau apa, buka puasa ramu ini banyak itu makanan kan. Zaman dahulu makan buka itu hanya korma saja ya, 1 biji, 2 biji, 3 biji gitu. Udah selesai, sekarang tuh kayak pesta itu, semua menggalang. Ayo kita ini urunan gitu. Nah ini yang ada pro dan kontra ya Pak Yen ya. Kalau kita lihat di itu dari pendapat-pendapat alim ulama itu ada pro dan kontra juga. Ya. Udah ada ini. Ya udah azan di tempat Pak Wajir udah azan. Oh Pak Masir tadi itu ya, di mana tuh? Pak, saya menambahkan dengan pertanyaan Bu Lila tadi Pak. Ya, Kenapa yang pendidikan itu halal? Ya tadi kan Pak Budi sudah ada tuh tentang itu suci airnya dan bangkainya ya. Jadi indahnya Islam itu di situ ya. Maka sudah diantisipasi oleh Rasulullah 500 tahun yang lalu terhadap ya. Kita bisa bayangkan kalau ikan itu harus disembelih dulu seperti halnya ya. Repot ya Pak. posting gitu kan 900 bahkan sejuta ekor kalau itu mungkin kita harus menit sebelum dia mati gitu. Nah itu makanya oleh Rasulullah sudah langsung dijawab dia bahwa ya dan itu mungkin tambahan dari saya. Ya, saya mohon maaf itu suaranya terputus-putus tadi, mungkin Ustadin apa tahu yang di kan mungkin penangkapan dari internet saya tuh gimana? Kurang, tapi tadi sama ini kan apa namanya? itu tadi kan nggak perlu disembelih ya. Kalau orang nyembelih kan udah mati, masih hidup baru disembelih gitu. Ikan kalau di atas gelada kapal udah itu udah mati dan udah nggak sembelih. Mati dulu. Iya, kalaupun sembelih nanti jadi ikan harus disembelih, nanti itu ikannya kan banyak banget tuh, nyembelihin satu-satu. Nanti ikan yang kena Ikan sembelih teri itu. halal, yang nggak sembelih haram, itu kan jadi repotan nih, campur lah itu. Jadi mungkin diberikan kemudahan oleh Allah bahwa ikan memang kalau hidupnya di air ke darat sebentar mati gitu ya. Jadi ini enggak, jadi apa tidak perlu sembelih ini. Ya itu pendapat dari ini saja ya, logika saja, tapi di alasan di bawah itu apa gitu ya, kita nggak tahu kalau ikan disembelih karena nggak ada lehernya. Kalau sembelih kan harus ada leher. Ikan. Iya. Apalagi itu ya rajungan nggak ada lehernya Pak ya. Lehernya. Iya, recengan, rajungan ada. Cumi ada juga lehernya di bawah itu, matanya itu ada. Iya. Dia akan lepas sendiri itu pas kalau jadi potong ditarik juga. Baik, mungkin ada yang lain mau coba memberikan komentar atau apa gitu. Ada Bang Halim nih ikut nih. Ah, Tadi udah Halim. nggak ada.
Udah Udah keluar kali ya? nggak ada ya. Mungkin udah buka kali di Bali. Iya bisa jadi. Gitu, Pak Ustadz. Mungkin doa penutup diharapkan dari Ustadz Iin ya. Ampun Pak, cekap. Ya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan, kalau ada kelebihan ambil saja. Ya Pak Ustadz, silakan penutup doa kauratul masjid. Enggak Bu, Mbak Lisa. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, sudah ikut berdiskusi pada Bincang Ramadan pada hari ini. Bincang Ramadan di hari ini mengandung kebermanfaatan dan juga keberkahan bagi kita semua. Sebelum menutup Bincang Ramadan pada hari ini, kita ada baiknya membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.